Apa Ya, tuh? ya lu ngomong. Gue jadi gak asik, Cok. Jangan kayak gitulah. Lo kalau mau gue matiin ngomongin anime aja. Yo halo, welcome back guys ya pada channel kita kali ini, channel LND. Jadi kita Bersama gua, Davin. Oh iya, bersama dia Davin dan gua Lazu LND, Lazu dan Davin. Oke. Jadi kita udah vakum cukup lama ya guys ya. Kita itu mulai nge-podcast dari 2020 sampai 2021, 2022, kemudian vakum baru nge-podcast lagi 2025. Jadi sebelum ada kata-kata yeping, itu kita udah nge-yeping duluan guys. Jadi kalian harus mantengin. Pada segmen kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bermanfaat dikit lah. Jadi buat kalian para kaum-kaum jomblo yang suka ketika nonton Waguri bilang my kisah, habis itu bilang when ya, ini cocok banget buat kalian tonton. Kenapa? Karena kalian akan diajarin oleh master Ahlul Hub Davin Afzal dan gue sendiri sebagai Hearted Man. Setelah kita mengarungi lautan dan samudra, kita akhirnya memilih seperti apa kriteria-kriteria cewek yang harus dipilih untuk jadikan pasangan hidup dan seperti apa yang tidak dipilih. Jadi do and don't. Oke, kalian ngerti ya? Oke, langsung saja segmen pertama dimulai oleh Bang Davin. Seperti apa cewek-cewek yang menurut Bang Davin itu cocok buat dinikahi? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh moderator kita, Mas Lazu. Santai aja, santai. Ini podcast, bro. Iya. Jadi teman-teman semua, kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu dengan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqnakum azwaja, yaitu kami kami menciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Jadinya dengan statement ini kita bisa membantah jenis-jenis kelamin yang lain kecuali pria dan wanita. Itu yang pertama. Dan kedua, syariat menikah itu adalah syariat yang merupakan dari sunnatullah, dan yaitu adalah sunnah yang emang Allah pingin di situ, dan itu tidak bisa dipungkirin kecuali mungkin ada beberapa hal seperti mungkin kemandulan atau tidak sempat, ya, seperti sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Imam An-Nawawi rahimahullah taala juga tidak menikah. Itu pun bukan karena beliau tidak mau, tapi karena tidak sempat, seperti itu. Nah, itu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu menjanjikan kepada orang yang menikah rizki, ya, atau kecukupan dalam rizkinya, bahkan bisa jadi kaya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli." Itu artinya adalah, dan setelah menikah itu kaum fakir dari kalian itu akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya dengan statement ini pula kita bisa bantah kalau ini sebenarnya ya teman-teman ya, menikah itu harus mapan dulu. Sebenarnya ini statement yang sudah isya'ah itu apa lah? Tersebar. Jadi kayak sudah kabar yang sudah tersebar di mana-mana, padahal ini sebenarnya ini salah. Kalau misalnya kita mengembalikannya kepada Al-Qur'an, ini adalah statement yang salah karena tujuan dan menikah itu adalah untuk menjadi mapan, sebagaimana yang Allah firmankan yang tadi saya sebutkan. Seperti itu. Bahkan Rasulullah juga SAW, beliau sangat mencintai orang-orang yang mempunyai banyak keturunan, bagaimana dalam hadis. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan membahas sedikit tentang apa karakter wanita yang bisa untuk dinikahi, atau beberapa karakter juga yang kita harus hindari saat memilih pasangan untuk dinikahi. Yang pertama,
saya akan bawakan hadis dari Rasulullah SAW, yaitu tunkahul mar'ah bi arba, lima liha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha, fadfar bidatid din, ribat syadak. Artinya adalah mar'ah itu atau cewek itu dia dinikahi dengan 4. Yang pertama itu adalah hartanya, kecantikannya, yang kedua, yang ketiga itu nasabnya, dan yang keempat itu adalah agamanya. Dan Rasulullah SAW itu menjelaskan dan memerintahkan kepada kita untuk fadfar fidatid din, yaitu pilihlah kalian di masalah agamanya. Taribat syadak. Taribat syadak itu adalah kamu akan senang, kamu akan beruntung. Seperti itu. Jadi kriteria pertama yang harus kalian nikahi itu adalah yang paling bagus agamanya. Gitu. Mungkin Mas Lazu ada taklikot? Taklikot itu komentar? Tadi kan lu bilang santai aja dong, jangan kayak kajian dong. Gen Z pada kabur kalau gini. Kan sekarang gue udah jadi ustad. Oh lu ustad. Ceritanya. Gue ceritanya ini ya, orang tobat, lu ustad. Orang tahu tadi. Jadi Nah, apa nih? kita setara bro. Walaupun lu dulu duluan. Ceritanya narasi gue sekarang udah berubah. Kan dulu kan gue suka ketawa-tawa. Sekarang gue udah kalau misalnya di depan kamera gue seperti ini sekarang. Oke, jadi biar punya kepribadian masing-masing, biar penonton tuh lebih ini ya, terikat gitu ya. Oke, tadi kan lu bilang dalam hadis Nabi, tunkahul mar'ah li arba. Yang pertama 5 liha. Nah, di situ kan ada 4 kriteria. Dan kriteria pertama disebutkan 5 liha. Kenapa lu bilang yang pertama dia itu tuh dari agamanya dulu? Padahal yang pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah hartanya dulu. Gimana? Kenapa? Ya karena Rasulullah menjelaskan seperti itu. Rasulullah kan bilang sendiri di akhir hadis, fadfar fidatid din. Itu kenapanya. Tapi alasan kenapa yang disebutkan 5 liha duluan, gue nggak tahu. Oh gitu. Iyalah, gue nggak tahu. Oke. Jadi ada penjelasan lain di kitab-kitab tafsir dulu. Sebagaimana yang kita tahu, ulama-ulama itu banyak sekali yang menafsirkan hadis-hadis Nabi. Ya mungkin nanti kita bisa rujuk lagi. Mungkin kita akan bahas pembahasan itu di episode selanjutnya, insyaallah. Oke. Di luar dari itulah, pokoknya yang kriteria pertama yang harus kalian nikahi, itu adalah perempuan yang agamanya baik. Oke. Sekarang ada kriteria lain nggak? Masa cuma satu aja? Kan ini kan kita dulu nih, kita habisin dulu. What we must do to search our future wife. Number 1 is Din. Number two, we have to choose about the kufu. What is the kufu, Alazu? No. Don't. Your English is bad. Just use Boso Madura. Jadinya kita harus memilih yang sekufu, teman-teman. Apa maksudnya sekufu? Kita lihat dari kemampuan kita. Kita bagaimana kehidupan sebelumnya, ya seperti misalnya kita apa ya Lazu ya? Kita ekonominya misalnya sebulan kita bisa hidup dengan 5 juta. Nah, kita harus cari istri yang bisa hidup juga dengan 5 juta. Jangan kita cari istri yang melebihi itu, seperti misalnya kayak kehidupan influencer gitu ya. Make up-nya aja udah 2 juta. Nah, make up-nya 2 juta, kita nggak bisa raih. Itu ya logikanya seperti itu ya. Kita harus cari yang sekufu biar kita bisa hidup sama-sama ya dengan tanpa tekanan. Setelah itu juga nggak banyak tuntutan dari istri juga, seperti itu. Menurut Mas Lazu gimana? Oke, gue jadi gini. Lu jadi nggak asik? Ya mungkin dia baru pertama kali ngomong di kamera. Kalau dia off cam, dia raja anime bro, guys, gitu. Nah, jadi yang pertama ini cringe banget, Cok. Nggak apa. Cringe juga ada yang nonton. Yang pertama agama, yang kedua harus kufu. Gue setuju banget harus kufu dalam banyak segi. Sekufu itu ada banyak ya. Salah satunya ada ekonomi yang disebutkan Mas Davin, budaya dan kebiasaan gaya hidup. Gaya hidup. Jadi misalkan
calon suami lu ada di England gitu. Kebiasaannya mereka pagi-pagi tuh makan ya roti ya. Atau enggak di Amerika, makannya bacon, roti, pancake. Sedangkan lu pagi-pagi makan nasi uduk. Nah, ya walaupun ini hal remeh sih. Cuman ketika di situ ada sekufu, di situ kalian sama-sama orang Indonesia suka makan nasi uduk, maka di situ perseturuan itu akan lebih sedikit dibandingkan yang dari awal aja udah nggak sekufu. Dan yang keempat yang paling penting ya agama. Yang agama itu masuk sekufu kan? Iya gitulah. Pokoknya ya kalian lihatlah karo kata influencer ekonomi, influencer kaya ya. Gue lupa namanya. Pokoknya dia bilang, kalau kalian cari istri, itu cari yang banyak kesamaannya. Tapi kalau kalian cari partner bisnis, cari yang banyak perbedaannya. Gitu bro. Lanjut. Gue pengen nanya tapi sebenarnya. Ini tanya. Tanya ke lu. Ya udah. Apakah kan tadi kan Razu bilang kita harus kufu ya? Keturunan kerajaan boleh nggak nikah sama keturunan biasa? Boleh. Oke. Apakah ada hal negatif kalau misalnya terjadi pernikahan seperti itu? Ya nggak ada. Cuman kan di sini kan hanya sebagai anjuran agar lebih sekufu. Nih, contohnya nih guys ya. Janganlah bawa kerajaan atau budak karena kita udah nggak relevan. Keturunan kaya raya nikah sama miskin. Itu kalau lagi kumpul keluarga, apa nggak disuruh cuci piring? Apa nggak direndahin? Gitu loh maksud gue. Ya nyambung emang nyambung bisa. Cuman kan bakal ada perseturuan-perseturuan kecil di situ. Dalam hal misalkan kehormatan, bukan kehormatan maksudnya agak tersinggung atau gimana karena beda beda menyikapi, beda gaya hidup gitu bro maksud gue. Oke. Terus apa lagi nih kita bahas? Ya udah lu ngalir apa? Gue nggak tahu. Ya udah tanya gue sekarang apa aja yang down gitu. Ya lu Don, apa Don? Ya jangan kayak gitulah. Apa Ya, terus? ya lu ngomong Terus yang Don apa? yang bener bro. Ini gue udah relain. Gue mager cuy. Dia lu tanya. Nah tadi kan kita udah bahas begini-begini. Sekarang yang Nah, teman-teman, kan kita udah bahas tadi yang harusnya sebenarnya ini ada wadud tuh. ya udah lu tambah. Gue tapi nggak tahu. Gue nggak tahu hadisnya, Cok. Ini kita ketongkrongan bro, bukan kajian ilmiah. Ini tasadur qoblat ahal nggak sih? Enggak. Hah? Enggak. Guys, gue Lo kalau mau gue matiin ngomongin anime aja. Ini gua ini lu kata pengen bermanfaat, gua selipin manfaat. Ayo. Ya udah enggak usah pakai bahasa kajian, Cok. gimana, Cok? Skip dah. Nah, tadi kan kita udah bahas yang harusnya dinikahi. Terus apa sih sifat-sifat yang kita harus hindari saat memilih pasangan untuk dinikahi, Mas Lazu? Lu nada-nada orang di ABS TV kalau ngomong begitu. Ya udah. Jadi gini, tadi kan kita udah berbicara apa aja yang harus dicari atau kita cari sifat-sifat atau kriteria dalam memilih pasangan. Kemudian yang kedua adalah apa aja yang harus kita hindari dari sebuah cewek ketika kita pengen menikahinya. Yang pertama dan yang penting adalah jangan nikahin cewek friendly. Cewek friendly itu beracun. Habis nanti dipotong di awal episode. Gitu. Cewek friendly itu beracun menurut gua. Gitu. Jadi ketika cewek friendly, bukan friendly ke sesama cewek ya, dalam artian friendly ke cowok juga. Jadi lu di situ lu nggak akan merasa spesial. Kenapa? Karena lu akan diperlakukan sebagaimana cewek itu memperlakukan teman-temannya yang lain. Lu setuju nggak? Setuju. Setuju. What the hell, man? Gue setuju beneran. Sini. Oh, teman-teman bener deh. Lu kalau misalnya nikahin sama cewek friendly, lu harus berani atau lu harus rela cewek lu ngobrol sama cowok-cowok lain. Lu paham nggak? Lu kalau misalnya nyari cewek yang friendly nih, nah
Seandainya dia kan pasti kan punya banyak teman kan, teman-teman cowok, teman-teman ceweknya juga pasti lah. Nah, lu kalau misalnya nongkrong sama cewek, pasti ceweknya tuh ngajak temen. Dan lu bakal pasti lu bakal ngelihat cewek lu itu ya ngobrol seakan-akan kayak ngalir aja sama cowok-cowok yang lain. Lu rela seperti itu? Kalau gue pribadi nggak rela ya. Tapi ini lihat nih. Ini pesan untuk cewek-cewek juga. Ini pesan juga buat cowok-cowok. Hindari sifat friendly lu ke lawan jenis. Paham? Karena apa? Yang tadi gue sebutin. Friendly atau kedekatan lawan jenis itu tuh pasti menimbulkan syahwat, pasti. Karena dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda apa? La yakhluwanna ahadukum illa syaitan thalithuhuma. Gimana? Sesungguhnya benar-benar kalian tuh akan berkholwat di antara kalian ini lawan jenis ya, perempuan dan laki-laki, kecuali ketiganya tuh syaiton, bro. Lu paham gak sih syaiton gunanya buat apa sih? Iblis kan bilang ke Allah gimana? Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Itu untuk apa? Untuk memfitnah manusia, bos. Lu kalau misalnya dan lu tahu nggak amalan syaiton ini tentara-tentaranya iblis, amalan apa yang paling dicintai oleh iblis dari tentara-tentaranya itu tahu nggak apa? Tolak, bro. Lu bayangin, tolak tuh berhubungan dengan apa sih? Dengan hubungan lawan jenis kan ya? Lu bayangin kalau misalnya lu udah berhubungan sama cewek. Nah, ada satu nih cowok lagi. Rusak hubungan lu, bos. Lu rela hubungan lu rusak. Lu rela buat syaiton itu disenengin iblis dengan amalan yang dibuat untuk pasangan lu. Lu rela. Lu rela syaiton itu mendapat kedudukan di iblis. Gue pribadi nggak rela. Lu gimana? Bro, terima kasih ya. Lu sudah menjadi diri lu sendiri. Tadinya gue pengen matiin nih podcast di tengah-tengah nih. Oke, gue sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh my bro Afzal ini, bro. Davin. Oke, yang pertama tadi friendly. Yang kedua menurut gue, ya gue membumbui apa yang dikata Davin tadi ya. Ya, namanya cewek itu ambil. Nah, yang namanya cewek itu sangat amat apa namanya? Tipu dayanya dahsyat. Bahkan Allah ini gue nggak tahu ya, ini istilahnya benar atau enggak. Cuman kan banyak yang ngutip tuh. Ketika Allah berkata tentang syaiton, gimana? Kaiduhum do'ifa. Akan tapi ketika Allah berbicara tentang wanita, yaitu Imratul Aziz yang menggoda Nabi Yusuf, Allah berkata, inna kaidakunna do'ifa. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu sangatlah dahsyat. Jadi udah mah wanita diem aja itu udah bisa membuat orang terfitnah ya nggak? Udah pakai cadar segala macam bisa terfitnah. Apalagi nih friendly, bro. Apa nggak sangat amat membuat fitnah sekali kepada kaum Adam gitu, bro. Jadi ingat yang pertama, jauhi cewek friendly. Cewek friendly itu beracun, bro. Yang kedua, Apalagi Rasulullah pernah bilang kan dalam hadis yang maknanya seperti ini, teman-teman. Ma taraktu fitnatan li ummati asyad minan nisa. Gimana? Asyad min fitnatin nisa atau kamu kalau Rasulullah SAW. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar untuk umatku kecuali fitnah wanita. Tuh. Fitnah wanita. Jadi fitnah wanita ini dia bisa fitnah buat dirinya sendiri, ya ini wanita sendiri, dan fitnah kepada lawan jenisnya itu laki-laki, teman-teman. Makanya hati-hati kalian. Nah, itulah kenapa Rasulullah SAW itu suruh kita falsafar bidatidin taribat siadak. Kalian itu pilih yang agamanya itu bagus, agar kalian tuh tentram, agar kalian tuh seneng. Soalnya kalau misalnya agamanya jelek, ya dia tuh kan pasti kan kita ngikut arus ya. Kan yang namanya Indonesia itu kan dia masih ikhtilat kan masih banyak, teman-teman. Kalau misalnya ikhtilat banyak, artinya lawan-lawan jenis yang belum halal itu juga pasti banyak. Nah, untuk menghindari itu cari yang agamanya bagus. Dan teman-teman yang kita harus pahami, teman-teman. Orang itu bisa dikatakan agamanya baik itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya, bukan cuma berilmu doang. oke gitu. Jadi sebenarnya kita udah nyiapin materi, tapi materinya setengah, guys. Jadi yang pertama nih, gue rangkum ya kesimpulan pada podcast
part 1 segmen pertama kali ini. Cewek yang harus kalian jadikan pasangan adalah cewek yang agamanya baik, mengamalkan ilmunya, dan sekufu. Sekufu itu ada beberapa poin ya. Sekufu ekonominya, sekufu nasabnya, sekufu gaya hidupnya, dan lain-lain. Dan cewek yang kalian tidak boleh atau jangan sampai kalian nikahin adalah cewek friendly ke lawan jenis. Seperti itu. Mungkin untuk part pertama segini aja ya, biar kalian gak bosen dan kalian terus penasaran dengan podcast kita. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Kalau kalian like dan subscribe, aku doain kalian dapat cewek yang paling cantik di kabupaten kalian atau di kota kalian. Mungkin ini aja yang bisa kami yang cantik dan nurut patuh kepada kalian dan solehah. Mungkin ini aja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.